Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pagi ini kita bisa bertemu lagi bertatap muka dalam pelajaran akidah akhlak. Pada minggu kemarin kita belajar berdua dan belajar bab 1 ya. Belajar tentang akidah Islam, belajar tentang sifat-sifat Allah. Sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu tentang taat, ikhlas, khauf dan taubat. Pertama tentang taat. Sudah dibuka bukunya taat? Sudah semua ya? Sudah dibuka semua. Ada yang masih nulis tugas-tugas itu tolong tugasnya dihentikan dulu, kita belajar dulu ya. Nanti tugasnya bisa dilanjutkan. Taat. Apa artinya taat? Taat memiliki arti dua bentuk. Bentuk pertama arti menurut bahasa. Menurut bahasa berarti arti secara singkat. Arti secara singkat dari taat yaitu 1. Taat memiliki arti sama-sama. Taat memiliki arti tunduk, terus ya. Itu arti secara bahasa. Saya duduknya yang bagus. Ya, arti secara bahasa ya. Ini pelan-pelan ya. Kemudian arti secara istilah, taat memiliki arti berarti arti secara terperinci, arti secara panjang, arti secara jelas. Arti secara istilah, taat adalah, ayo sama-sama. Taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ya, taat menurut istilah yaitu tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Contohnya apa? Kalau anak-anak jadi murid, sekarang menjadi murid, anak sekolah ya harus mengikuti peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu masuknya jam berapa? Jam 7. Ya jam 7 harus sudah siap di kelas masing-masing ya. Nggak boleh telat. Kemudian pakaiannya juga harus mengikuti aturan. Waktunya pakai pramuka ya pakai pramuka. Pramuka itu pasti ada apa? Aksesorisnya ya harus dipakai semuanya ya. Itu peraturan. Kalau anak-anak di pondok pesantren pasti ada aturan, harus diikuti aturan. Contohnya apa? Waktunya ngaji ya. Kira-kira jam 8 sampai jam 9 malam waktunya ngaji. Anak-anak juga harus ikut ngaji, tidak boleh main. Tanpa anak-anak dicari pengurus, anak-anak harus juga langsung mempersiapkan diri untuk ngaji. Itu namanya paham ya? Melaksanakan aturan, mengikuti aturan ya. Taat didasarkan pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 20. Ayo coba dibaca bersama-sama. Yang tidak baca, tak suruh baca sendiri. Artinya
Al-Quran surat Al-Anfal ayat 20 di situ dijelaskan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri di antara ulil amri itu siapa? Siapa kira-kira? Pemimpin. Ya, kalau kamu sekolah, berarti kamu harus taat kepada aturan sekolah. Di pondok taat kepada aturan di pondok pesantren. Paham ya? Sholat taat kepada aturannya sholat zuhur waktunya siang. Kamu tidak boleh sholat zuhur pada waktu tidak boleh sholat zuhur pada waktu subuh karena ada aturan. Paham ya? Kemudian macam-macam taat. Di dalam buku kamu itu sudah disebutkan ada 3 bentuk macam-macam taat ya. Yang pertama taat kepada Allah. Anak-anak agamanya apa? Islam. Sudah pas. Ciri orang beragama Islam pertama pasti sudah pernah baca syahadat. Anak-anak sudah pernah baca syahadat? Pernah. Dan setiap hari baca syahadat tidak kira? Pasti membaca. Kalau sholat itu pasti kita mengulangi membaca syahadat. Coba syahadat dibaca 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Gak usah artinya ya. Kemudian kalau anak-anak sudah baca syahadat, itu menunjukkan kita sudah menjadi orang Islam. Di dalam Islam itu ada aturan-aturan. Salah satu contohnya apa aturan-aturannya? Kalau pada waktu bulan Ramadan semua orang Islam wajib pada waktu bulan Ramadan semua orang Islam wajib puasa. Ya, non Islam wajib apa tidak kira-kira? Tidak lah, itu aturannya dari Allah. Ya, kita taat, berarti kita puasa. Ya, sahur juga waktunya bersamaan, buka juga waktunya bersamaan. Ya. Kemudian contoh taat kepada Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya kita berbakti kepada orang tua. Anak-anak berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada guru. Berbakti kepada semua yang ada dan yang lebih itu menghormati yang lebih itu. Dalam saat ini anak-anak menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu termasuk taat kepada Rasulullah. Ya, kalau dalam kelas duduknya yang bagus ya, duduknya yang bagus. Kemudian zakat. Ya, infak, sedekah, ya. Anak-anak berlatih tidak berbohong, baik sama guru, baik sama siapa. Kita berlatih untuk berbuat kejujuran. Nah, itu taat kepada Rasulullah. Itu contohnya. Mudah apa sulit? Mudah dikatakan, sulit dilakukan. Ya enggak kira-kira? Ya, kalau kamu disuruh jujur setiap hari itu sulit apa mudah kira-kira? Itu sulit. Nah, tapi harus dilatih. Tanpa dilatih tidak akan bisa. Karena apa? Latihan dan latihan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan berbohong ya. Lidahnya akan terbiasa berbohong. Kalau kebiasaan jujur,
Ya, lidahnya nanti akan terbiasa dengan kata-kata dan jujuran. Ya, kemudian yang ketiga, taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Nah, kalau di anak-anak sekolah seperti ini, itu pemimpinnya siapa? Guru. Adalah yang ada di sekolahan, tata tertib yang ada di sekolahan, ya itu harus ditaat. Kan ada tata tertibnya ya. Kamu sekolah itu ada aturannya enggak kira-kira? Ya. Mulai masuk diatur. Kamu mau naik kelas juga ada tata cara. Harus UTS dulu, PTS dulu. Apa PTS itu? Penilaian tengah semester. Setelah itu kamu harus mengikuti apa setelah PTS? Ujian semester. Setelah Setelah mengikuti semua, dilihat nilainya. Pantas tidak tangga-tangga seperti ini dinaikkan kira-kira? Ya. Kalau sekolahnya di kelasnya duduknya tidak rapi, waktunya diterangkan bermain sendiri, ya kira-kira ada tata cara untuk menaikkan atau tidak. Kemudian kamu di pondok juga sama, harus mengikuti tata aturan yang ada di pondok pesantren. Namanya tata aturan pesantren. Ya, kamu mau pulang ke rumahnya ada cara, tidak sembarangan boleh pulang. Mungkin setahun sekali baru boleh pulang ya. Nah, saya kan contoh ini, sekali masuk pondok baru setahun sekali baru boleh dan baru boleh dijenguk orang tuh. Nah ya luar biasa, nangis ya. Ya, kalau di negara, kamu sekarang hidup di mana? Hidup di negara mana ini? Di Indonesia. Sekarang sedang rame-rame apa kira-kira? Kalau kamu pakai masker itu, ini rame-rame apa ini? Pakai rame-rame baru ada zamannya corona. Nah, sekarang ada aturan lagi, ada corona ini ya. Coronanya aturannya apa? Anak sekolah pakai masker ya, harus diikuti pakai masker. Sekolah model seperti ini harus diikuti karena ini adalah aturan dari negara harus ditaat. Ya, itu namanya contoh taat kepada ulil amri. Kalau kamu tidak taat, ya kamu pasti akan ditegur. Contohnya lagi yang mudah, pada lalu lintas. Ada yang sudah bisa naik sepeda motor? Yang sudah bisa naik sepeda motor coba angkat tangan. Ya. Kamu pernah enggak ketika naik sepeda motor enggak pakai helm? Pernah enggak? Pernah. Kamu naik sepeda motor mungkin sama orang tua, pernah enggak ketemu namanya Pak Polisi? Nah, nanti kalau kamu suatu saat sendirian, ya semoga saja lengkap. Kamu punya SIM, kamu punya komplit, ketemu Pak Polisi enggak apa-apa. Tapi kalau kamu ketemu namanya operasi, kamu ada yang tidak lengkap, pasti ada namanya sanksi. Ya ditilang. Kalau anak kecil tilang, kendaraannya dibawa. Kamu pulang jalan kaki. Seperti di televisi itu loh ya. Apa itu? Berita 86 atau apa itu ya. Pakai anak-anak kecil pakai sepeda motor, dikejar namanya ada apa? Yang bagian pemburu polisi malam-malam itu ya. Ya, di mana? Jakarta itu ya. Ya. Kejar, kemudian ditangkap sepedanya. Anaknya nangis pulang sendiri. Padahal ketika naik sepeda seperti orang hebat sendiri. Wah, melakukannya kenceng, gitu ya. Tetapi kalau sudah kena operasi, dia tidak bisa apa-apa karena dia melanggar. Ya, itu yang paling mudah anak-anak pasti pernah melihat. Mungkin anak-anak sama orang tua, berboncengan sama orang tua, itu kok ada orang banyak ya, polisi banyak. Maka kalau sekarang berkendara naik sepeda motor,
itu harus pakai helm dan pakai masker ya. Biar tidak apa? Biar tidak ada sanksi karena tidak mematuhi ya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bawa manfaat ya. Anak-anak ilmunya menjadi ilmu yang baik, perilakunya juga baik, dan semangat tetap belajar dalam keadaan seperti ini. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.